For more on President Prabowo's Indonesian President Prabowo Subianto's populist programs. Nama Prabowo Subianto seketika menjadi perbincangan hangat di negeri Singapura. Sang presiden dinilai sebagai ancaman berbahaya karena kebijakan hebatnya. Hal ini wajar karena Pak Prabowo sukses membuat pemerintah Singapura panik. Pasalnya kebijakan dirinya menyimpan SDA membuat negeri Singa harus terkena imbas. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kebijakan berani menyimpan devisa SDA. Prabowo Subianto nggak henti-hentinya membuat gebrakan baru untuk Indonesia. Terbaru, sang presiden sukses bikin negara asing gigit jari dengan kebijakannya. Pasalnya, RI1 tiba-tiba ingin menyimpan sumber daya alam di dalam negeri. Politikus 78 tahun itu bersikukuh bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Sontak, keputusan Pak Prabowo bikin sejumlah negara asing ketar-ketir. Sebab mereka nggak bisa lagi merampas aset alam Indonesia seperti sebelumnya. Akhirnya Pak Presiden memprediksi perekonomian Indonesia bakal semakin maju dengan kebijakan tersebut. Dengan langkah ini di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar, ujar sang presiden. Di sisi lain, Pak Prabowo nampaknya nggak takut Indonesia bakal kehilangan untung dari ekspor. Bahkan ketum Partai Gerindra itu berani mengancam asing kalau nggak tunduk kepada aturan. Selanjutnya dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. Sebaliknya, Pak Prabowo justru terus mendorong pemanfaatan sumber daya alam di tanah air. Dirinya juga mengajak seluruh rakyat bumi Nusantara menjaga warisan alam yang berlimpah. Pasalnya, sang presiden sangat kesal melihat kekayaan Indonesia yang terus dicuri asing. Kita tahu, kita mengerti, datanya ada. Faktanya ada bahwa negara kita negara yang sangat kaya, luar biasa kayanya. Karena itu kita harus bertekad, kita tidak boleh izinkan kekayaan kita diambil. Berhasil bikin Singapura menderita. Kebijakan terbaru Prabowo Subianto sukses membuat sejumlah negara menderita. Sebut saja Singapura yang langsung merasakan dampak besar dari regulasi Indonesia. Pasalnya negara tetangga ini sangat bergantung kepada ekspor tanah air. Salah satunya di sektor gas alam yang menjadi sumber pembangkit tenaga listrik negara Singa. Kabarnya kebutuhan negara terkecil di Asia Tenggara ini mencapai 180 miliar BBTUD setiap hari. Bahkan 60% keperluan tersebut berasal dari pasokan bumi Nusantara. Nggak heran kalau kebijakan Indonesia langsung menimbulkan kekacauan di Singapura. Selain itu, negara berjuluk The Little Red Dot ini juga hobi mengimpor unggas. Contohnya seperti karkas ayam, telur konsumsi, deolcik, dan juga ayam hidup. Usut punya usut, hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan dalam negeri. Namun semua itu berubah dengan kebijakan terbaru Pak Prabowo. Negeri Singa dibikin bingung setengah mati karena nggak menerima impor dari Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah yang menangguhkan berbagai ekspor ke negara tetangga tersebut. Salah satunya adalah sektor energi terbarukan yang terus dikuras Singapura. Pasalnya pemerintah sudah nggak mau diperas terus-terusan oleh negara Singa. Alhasil negara terkecil di ASEAN itu terancam nggak punya pasokan untuk membangkitkan listrik. Kebijakan ini dikonfirmasi langsung oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM. Aku bilang sama dia begini, aku kirim kamu energi baru terbarukan dari Kepulauan Riau. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa? Jangan kamu minta aja terus, kamu nggak pernah kasih tahu apa yang kamu kasih ke kita. Lebih lanjut, politikus 48 tahun itu menuntut. Dapatkan satu set alat pancing siap tempur dengan harga 50 ribuan aja. Cek linknya yang ada di bawah ini guys. Indonesia meraup keuntungan 100 miliar dolar. Kebijakan Prabowo Subianto dalam menahan devisa hasil ekspor terbukti membawa berkah bagi Indonesia. Bahkan langkah strategis ini disebut-sebut membawa keuntungan hingga miliar dolar AS.
Dengan kebijakan ini yang mulai berlaku 1 Maret, maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan bertambah 100 miliar dalam 12 bulan, ujar sang presiden dengan optimis. Keuntungan sebesar itu sebenarnya nggak mengejutkan. Pemerintah sejak awal memang menargetkan lonjakan devisa karena percaya dengan keberanian RI1 dalam menghadapi tekanan asing. Alhasil Indonesia nggak lagi bergantung pada ekspor barang mentah. Pasalnya Bumi Nusantara kini mampu mengolah sendiri sumber daya alamnya melalui kebijakan hilirisasi. Buktinya, pemerintah sukses menaikkan tingkat hilirisasi dalam negeri menjadi 200,3 triliun rupiah per tahun 2023. Angka ini naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 171 triliun rupiah. Sebaliknya, lonjakan ekonomi yang dialami Indonesia justru nggak dirasakan oleh Singapura. Pasalnya negeri kota itu malah mengalami kemerosotan ekonomi yang cukup signifikan. Usut punya usut, melemahnya ekonomi Singapura dipicu oleh anjloknya produktivitas ekspor. Dilansir dari Trading Economics, ekspor non-migas negara tersebut merosot hingga 2,1%. Alhasil situasi ini membuat Lawrence Wong selaku Perdana Menteri Singapura kalang kabut. Pasalnya, politikus 52 tahun ini khawatir jika ketegangan global akan memperparah perekonomian negeri Singa. Semua tekanan ini akan membentuk kembali ekonomi global dan melemahkan prospek pertumbuhan global. Sebagai ekonomi kecil dan terbuka, Singapura akan sangat merasakan dampaknya, ujar Wong. Pernyataan sang PM semakin menegaskan tantangan yang dihadapi Singapura. Menurut Nikkei Asia, perekonomian negeri Singa ini hanya diproyeksikan tumbuh sebesar 1 hingga 3% pada tahun ini. Tanggapan dari media asing. Kebijakan-kebijakan besar Prabowo Subianto berhasil mendapatkan berbagai sorotan dari seluruh penjuru dunia. Sebut saja seperti media Singapura yang iri dengan pencapaian RI1. Contohnya media The Economics yang sempat mempertanyakan langkah Prabowo dalam memotong anggaran. Belum pernah terjadi sebelumnya begitu banyak kekayaan Indonesia yang diserahkan kepada kebijaksanaan satu pihak yang membuatnya terlihat aneh, tulis The Economics. Namun media ini justru kagum terhadap pemotongan tersebut yang ternyata digunakan sebagai dana kekayaan negara. Presiden Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan Danantara, sebuah dana kekayaan milik negara Indonesia. Kebijakan ini akan dikelola langsung oleh Presiden RI, tulis The Economist. Selain itu, Prabowo juga menjadi sorotan dari media Channel News Asia. Kanal ini dinilai seringkali memberitakan mengenai kebijakan yang dikeluarkan Presiden Indonesia tersebut. Sebut saja media ini iri dengan Indonesia yang mampu mencapai swasembada pangan lebih cepat. Ketahanan pangan telah menjadi agenda utama Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang pemerintahannya bertujuan untuk mencapai swasembada bahan pokok seperti beras pada tahun 2027 atau setahun lebih cepat dari target awalnya, tulis CNA. Selain itu, CNA juga cemburu melihat Indonesia yang saat ini memiliki bank emas. Presiden Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan bank emas yang akan menyediakan layanan penyimpanan emas untuk membantu menjaga stok emas dalam negeri, puji CNA. Dapatkan 3 kaos polos dengan warna keren mulai dari 100 ribuan aja, cek linknya yang ada di bawah ini. Jadi begitulah cerita kebijakan Prabowo yang membuat Singapura menderita. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi?